Oke, semangat pagi semuanya. Teman-teman, ini kebetulan udah penuh ya, udah penuh 1.000 peserta yang masuk. Mungkin teman-teman yang tidak bisa hadir bisa tanya upline-nya, mungkin ada yang bisa live di IG, bisa live di Facebook atau apa ya. Jadi kita mulai 1 menit lagi. Oke, teman-teman, sebentar ya. Saya mau tanya dong nih teman-teman, udah bisa lihat belum video saya, udah bisa lihat belum slide presentasinya? Kalau sudah bisa tolong bantu di chat. Karena ini baru ya teman-teman, ini baru. Oke, thank you. Ya, jadi teman-teman, ini kan suatu hal yang baru, ini satu namanya webinar kita lakukan di Sekolah Bisnis Yes. Jadi teman-teman yang tidak kebagian, mungkin teman-teman bisa siapkan catatannya dan kita bisa langsung mulai untuk bisa meeting. Ini meeting seperti ini akan dilakukan rutin setiap minggu 2 kali, setiap Rabu dan Jumat. Jadi Jumat depan itu topiknya berbeda lagi dengan yang hari ini dan kita akan putar seminggu 2 kali, ada 4 topik, dan itu pembicaraan nanti akan semua Crown Ambassador. Jadi ini kesempatan baik untuk teman-teman bisa belajar langsung dari semua Crown Ambassador. Oke. Ya, jadi ada satu meetingnya. Yang pertama adalah ini teman-teman harus fokus. Ya, ini teman-teman yang bisa ikut langsung di webinar Zoom ini adalah teman-teman yang beruntung karena banyak yang tidak kebagian karena kita limit hanya 1.000 peserta, ya kan? Jadi tolong fokus supaya teman bisa mendapatkan sesuatu di training ini. Yang kedua adalah posisi duduk selama seminar berlangsung. Ya, teman-teman lakukan posisi duduk supaya kita bisa belajar. Ya, dan yang ketiga, siapkan catatan ya kan, dan pertanyaan di akhir sesi. Pertanyaan teman-teman bisa klik di Q&A ya, tapi di akhir sesi ya, di Q&A bisa klik di sana. Jangan tanyanya di chat karena chat itu nanti takutnya kebanyakan, tapi tanya di Q&A, kan ada ya di layar handphone masing-masing teman-teman ada Q&A, itu di sana, klik di sana dan bisa bertanya langsung di sana. Oke. Ya teman-teman, ini adalah topik yang pertama bagi teman-teman mitra usaha HWI yang baru bergabung. Ini tepat sekali untuk ikut training ini ya, karena ini adalah judulnya tentang bagaimana sih kita memulai HWI, bagaimana kita. Jadi kalau baru join tuh mesti kita ngapain nih pertama kali mulainya? Abis join ini kita mesti ngapain pertama kali mulai? Ya, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah yang pertama adalah belajar buka website HWI ya. Belajar buka website HWI, website kita adalah www.healthwealthent.com. Ya, bisa dicatat websitenya healthwealthent.com. Yang kedua, ganti password lama Anda. Ya, mau ganti password lama Anda. Kalau Anda bergabung sebagai mobile stokis, yang diganti ini ada 2, yaitu mobile stokis. Kalau misalnya Anda bergabung reguler, Anda ganti password mitra usaha Anda. Ya. Kedua adalah verifikasi ID. Keempat adalah download aplikasi Telegram untuk training produk. Ya, jadi teman-teman setelah ikut webinar ini, teman-teman harus download aplikasi Telegram untuk ikut seminar online yang diadakan oleh perusahaan HWI setiap minggunya. Itu seminggu 2 kali kita ada training di Telegram tentang produk. Jadi teman-teman bisa belajar di sini nih di Telegram ini ya, seminggu 2 kali. Ya, yang berikutnya yang kelima adalah subscribe YouTube HWI dan Sekolah Bisnis Yes. Jadi teman-teman bisa ke YouTube setelah ini juga, ya kan, dan teman-teman subscribe YouTube-nya HWI, yaitu channelnya namanya Health International dan Sekolah Bisnis Yes. Sama namanya Sekolah Bisnis Yes ya. Dan juga teman-teman follow Facebook dan Instagram Crown Ambassador Leader Anda. Ini penting untuk teman-teman lakukan karena kalau misalnya Facebook dan IG Crown Ambassador itu Anda bisa mendapatkan banyak sekali inspirasi di sana, mendapatkan semangat, mendapatkan motivasi, itu banyak sekali di sana. Ya teman-teman, tanya ke upline-nya, tanya ke yang ajak ya kan, siapa ya CA saya yang atas saya itu yang CA siapa aja. Ketika dikasih tahu namanya, Anda cari di Instagram, cari di Facebook, follow mereka untuk mendapatkan setiap hari motivasi dan ilmu-ilmu di sana karena banyak sekali yang bagus di sana ya. Jadi lakukan ini teman-teman ya. 6 hal pertama yang harus dilakukan, saya ulangi sekali lagi, buka website HWI, ganti password lama, verifikasi ID, download aplikasi Telegram, subscribe YouTube HWI dan Sekolah Bisnis Yes, dan juga follow Facebook dan Instagram Crown Ambassador Leader Anda. Oke. Nah, ini website HWI ya teman-teman ya. healthwealthent.com. Nah, ini ya healthwealthent.com.
Ini akan tampilannya akan muncul seperti ini ya, dan teman-teman klik di login ya, klik di login, maka ada 3 pilihan: mitra usaha, stokis center, dan mobile stokis. Oke, mitra usaha ini untuk semua yang bergabung di HWI ya. Jadi untuk semua yang bergabung di HWI namanya ini mitra usaha. Oke. Jadi teman-teman gabungnya paket reguler atau paket MS itu bisa cek di mitra usaha ini ya, dan ID-nya sesuai yang dikasih sama yang sponsorin Anda. Jadi kalau Anda sudah bergabung, Anda nanya nomor ID-nya. Dan teman-teman, bukti bahwa teman-teman adalah member HWI itu adalah mendapatkan nomor ID ya. Dan password-nya itu adalah semuanya sama di awal, makanya harus ganti, yaitu 3 nomor KTP belakang dan 3 nama depan. Jadi contoh kalau misalnya misalnya nama saya David, jadi kalau misalnya 3 nomor KTP saya adalah 003, maka password saya adalah 003 DAV. Ya, jadi 3 nomor KTP belakang dan 3 nama depan. 3 nama depannya huruf kapital atau caps lock atau huruf besar. Jadi 003 DAV, DAV-nya huruf besar semua. Itu adalah password awal saya. Dan ketika teman-teman login pertama kali, itu langsunglah ganti password-nya. Langsung ganti password-nya ya. Dan kedua, Stokis Center. Stokis Center ini untuk DC. DC atau Stokis Center di kota masing-masing. Jadi kalau teman-teman sudah member ya kan, dan teman-teman sudah capai peringkat Ruby, teman-teman bisa menjadi Stokis Center atau DC di kota masing-masing. Ya, jadi teman-teman yang sudah berstatus DC, nah kliknya ini di Stokis Center ini. Ya. Dan ketiga adalah mobile stokis. Ini adalah mitra usaha yang mendaftar paket MS. Ya, jadi kalau teman-teman bergabungnya itu MS yang entah 1 juta, 1,3 ataupun 1,8, 1,7 ya kan, itu yang dapat sejumlah produk itu namanya MS ya kan. Teman-teman bisa klik mobile stokis ini. Ya, dan mobile stokis ini itu untuk mendaftarkan paket MS, mendapatkan input member dan input poin di sini. Jadi teman-teman bisa klik di sini sesuai yang teman-teman join-nya apa. Jadi kalau mitra usaha ini adalah untuk cek pointernya. Nah, ini adalah kalau teman-teman login mitra usaha, ya tadi password-nya sama, password mitra usaha dan password MS untuk awal pertama kali sama, teman-teman. Makanya wajib diganti. Takutnya teman-teman nanti kan akan ada yang coba-coba iseng atau ambil poin teman-teman, itu kan nggak boleh. Jadi harus diganti di awal. Ya, 3 nomor KTP belakang, 3 nama depan huruf besar. Oke. Setelah itu ini akan masuk ke sini. Ini adalah ketika teman-teman buka, masuk akan ke sini. Yang masuk ke sini, ini di sebelah kiri ini adalah menu-menu, ada dashboard, verified seal. Nah, ini adalah verified akun, ya, verified akun. Jadi kalau teman-teman mau memverifikasi data, jadi gini, HW itu kan ketika join itu teman-teman kan langsung aja isi KTP segala macam kan cepet, ya kan, jadinya tidak perlu proses bertele-tele. Tapi ketika teman-teman mau melanjutkan next step-nya, teman-teman mau terima komisinya, ya kan, kita mesti lakukan namanya verifikasi online, ya. Jadi teman-teman klik yang di sini, verified account online, klik di sini, Anda akan muncul, Bapak Ibu akan masukin foto KTP, masukin foto nomor rekening, dan semuanya masukin ke situ, ya kan, kemudian disubmit ke HWI, nanti akan dapat lagi pemberitahuan bahwa ID teman-teman sudah terverifikasi. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit gangguan ya. Oke, jadi apa namanya tadi verified ya, verified. Teman-teman di sini bisa melakukan verifikasi online ya, kemudian teman bisa cek jaringan juga, ini untuk cek kiri dan kanannya seperti apa, info bonus, poin tour, poin reward segala macam untuk jajan, ini semua bisa dapat info-info itu di website mitra usaha ya, website mitra usaha bisa dapat di sini. Oke.
Ya, jadi bisa dapat di situ, bisa dapat di info-info di sini semua, lakukan verifikasi online. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi habis kita lakukan yang tadi saya bilang tentang verifikasi online semua, teman-teman, ini adalah langkah pertamanya mesti dilakukan. Oke ya, setelah teman-teman bisa melakukan hal yang tadi ini, ya kan, teman-teman bisa langkah berikutnya adalah mencari yang namanya tujuan. Ya, dan saya mau katakan bahwa tujuan adalah langkah yang terpenting untuk teman-teman bisa bisa menjalankan HWI ya. Jadi saya mau bilang bahwa tujuan adalah langkah yang terpenting. Jadi saya mau bilang setelah teman-teman lakukan hal yang tadi, ya ini saya ulang ya, teman-teman lakukan hal yang tadi, buka website, ganti password lama, verifikasi ID, download aplikasi Telegram, subscribe YouTube HWI dan Sekolah Bisnis, follow Facebook dan IG karena nambah leader Anda. Ya, kemudian hal yang berikutnya yang mesti teman-teman lakukan adalah teman-teman mesti memiliki yang namanya tujuan bergabung ya. Saya mau katakan bahwa ini adalah faktor yang terpenting dalam menjalankan bisnis HWI teman-teman, yaitu menentukan tujuan. Ya, saya mau katakan bahwa setiap manusia melakukan sesuatu jika punya tujuan. Contohnya, kenapa ke kantor? Ya, kenapa ke kantor? Kenapa masak? Kenapa makan? Kenapa mandi dan lain-lain ya kan? Itu pasti teman-teman punya namanya tujuan. Ya, contoh, kenapa sih teman-teman nih mandi, ya kan? Kenapa mandi? Pasti pengen wangi, pengen bersih. Coba kalau misalnya di rumah aja seharian, nggak kemana-mana, terus udah gitu, kayaknya badannya belum lengket, segala macam. Mungkin mandi nggak? Mungkin nggak mandi, ya kan? Mungkin mandinya jadi sehari sekali. Atau mungkin dulu sebelum di rumah aja mandinya sehari tiga kali. Ketika di rumah aja tinggal sehari 1 kali. Kenapa jadi berubah lakukannya? Karena tujuannya sudah berubah, sudah berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan sesuatu di bisnis ini, sama juga tujuannya apa. Karena setiap manusia melakukan sesuatu jika punya tujuan, ya. Dan pasti ada tujuan karena melakukan semua itu, ya kan. Dan kalau kita mau punya tujuan di HWI, ya kan, kita akan tidak ada tapi dan nanti, ya. Dan saya mau katakan bahwa apa sih tujuannya? Ya biasanya kalau di HWI, teman-teman join HWI itu biasanya tujuannya itu pertama pengen wisata ke luar negeri, atau pengen punya mobil, atau pengen punya rumah impian, ya, atau pengen punya tabungan mungkin, atau pengen punya pendidikan terbaik untuk anak, misalnya gitu kan. Mungkin teman-teman pengen berikan pendidikan terbaik, atau pengen berbakti kepada orang tua. Mungkin merasa sudah selama ini orang tua sudah sayang kita sekali, sudah biayai hidupnya segala macam, ya, tapi kita belum bisa berbakti. Ya, pengen apa? Ya, dan ini teman-teman harus tentukan di awal, karena teman-teman mau lakukan apa, mau dapat apa di bisnis ini, itu menentukan kerjaan dan usahanya teman-teman, ya. Dan ada 2 tipe mitra usaha yang sukses ya. Saya mau nanya gini, banyak yang nanya gini, Pak, apakah semua John Hawi itu sukses? Saya katakan tidak, nggak mungkin semua John Hawi sukses ya. Tapi ada 2 tipe mitra usaha yang bakal sukses di HWI ya. Yang pertama adalah sudah punya mimpi kuat sebelum join HWI. Ini saya banyak ketemu nih teman-teman ya, orang-orang yang sebelum dia join HWI, sebelum join HWI ini, orang ini sudah punya impian yang kuat. Ya, sudah punya impian yang kuat. Jadi memang sudah pejuang impian, saya sebutnya adalah pejuang impian. Jadi sebelum dia join HWI pun mereka itu sudah punya impian yang kuat. Jadi ketika join HWI ya dia langsung ngebut gaspol ya. Atau yang kedua adalah punya impian kuat karena bergabung di HWI. Jadi ketika awalnya dia masih bingung apa ya impian saya pengen sih merubah hidup saya, tapi baru sekedar pengen. Tapi karena ketika join HWI, dia ikut-ikut trainingnya, ikut sekolah bisnisnya, dia jadi terinspirasi, dia jadi punya banyak impian, dan dia jadinya punya impian karena dia bergabung di HWI. Poinnya adalah teman-teman kalau mau sukses, mau lakukan apapun, ya itu adalah menemukan impian, menemukan why, kenapa Anda mau sukses. Ya, jadi kalau teman-teman sudah menemukan impian, sudah menemukan why, ya why-nya sudah ketemu, maka teman-teman akan bisa melangkah ke langkah berikutnya. Jadi yang terpenting adalah punya impian yang kuat, ya, dan ini nggak peduli sebelum bergabung atau karena bergabung HWI, yang penting adalah teman-teman harus punya impian, ya punya impian yang kuat. Ya, saya pertama kali teman-teman ketika pertama kali saya gabung di bisnis ini ya, saya gabung di bisnis ini itu saya dari awal itu sudah punya impian yang kuat. Saya dari awal sudah punya impian yang kuat. Jadi ketika saya pertama kali bergabung di tahun 2009 ya, saya itu lahir tahun 86, saya lahir tahun 86. Di tahun 2004 saya kuliah, ya saya kuliah karena waktu itu mama saya ada duit buat kuliah tapi benar-benar mepet, jadi maksa sekali untuk kuliah. Tahun 98 papa saya bangkrut, tahun 2000
kita nggak punya rumah sama sekali, harus kontak rumah. 2004 saya masih bisa kuliah, ya karena saya masih maksain untuk pendidikan anak. Itu orang tua teman-teman selalu memaksakan untuk pendidikan anak. Ya di tahun 2004 saya mulai kuliah, 2006 saya nggak bisa lanjut kuliah karena saya nggak punya biaya. Itu untuk hidup saya ya kan. Sehingga adik saya itu lahir 3 tahun lebih muda daripada saya, sehingga adik saya itu nggak kuliah karena udah benar-benar nggak ada biaya sama sekali ya. Dan sejak 2006 ketika saya putus kuliah tadi ya kan, ketika saya cuti kuliah itu membuat saya punya keinginan banget untuk sukses. Dan dari tahap-tahap 2006 sampai 2009 ya kan, sampai 2006 sampai 2008 2009 lah saya ingat-ingat, itu kurang lebih itu saya mengalami banyak sekali banyak sekali percobaan, banyak sekali yang namanya impian untuk saya sukses, karena di tahap-tahap itu saya pindah-pindah kontrakan, saya nggak punya uang, saya sering dihina, keluarga kami sering direndahkan, sehingga membuat saya punya keinginan yang kuat untuk saya bisa berubah hidup. Makanya sejak 2006 itu sampai 2010-an, itu saya masih lakukan banyak sekali hal pekerjaan. Saya adalah guru les, saya guru kumon, saya guru private, saya ngajar di Kumon, saya kerja di PRJ, saya kerja di Dufan, saya masih banyak kerjaan ketika itu, karena saya benar-benar pengen sukses ya, saya pengen sukses. Sampai di tahun 2009 ya kan, saya ketemu HWI, dan ketika ketemu HWI apakah langsung ngebut? Enggak juga, saya tidak langsung ngebut fight habis-habisan di HWI, karena waktu itu HWI masih baru. Tapi kenapa saya bergabung? Karena saya melihat bahwa oh ya, ini bagus peluangnya. Ya, sampai di 2011 ya, 2011 ketika itu mulai HWI beli gedung sendiri di Tanjung Duren, Jakarta Barat ya kan, dan saya mulai menjalankan bisnis secara online ya kan, dan saya di sana ketemu peluangnya, saya ketemu peluangnya di HWI ya kan, dan saya gas waktu itu. Saya benar-benar fokus, dan nggak lama dari sana, dari 2011 di tahun 2012 sudah capai Crown Ambassador dan sudah mencapai rumah dan mobil sederhana dalam waktu kalau dihitung dari 2011 kurang lebih 1 tahun ya. Kok bisa cepat begitu ya? Jawabannya adalah karena saya sebelum saya ketemu peluang emas ini, saya sudah punya impian yang kuat untuk saya berubah hidup saya. Saya sudah punya impian yang kuat untuk saya bisa mengubah nasib keluarga saya. Ya, jadi itu yang teman-teman mesti tahu, bahwa orang yang sukses ya di bisnis ini ada 2 tipe. Orang yang punya impian kuat sebelum gabung HWI, atau yang memang punya impian kuat karena dia bergabung di HWI. Intinya adalah teman-teman harus punya tujuan dan punya impian. Kenapa harus sukses di bisnis ini? Ya. Dan ketika teman-teman sudah punya tujuan, saya ada 3 cara nih yang teman-teman yang kalau dilakukan, maka ini akan memastikan kita mencapai tujuan. Ya, tapi ada syaratnya, yaitu harus di kendaraan yang tepat. Saya mau katakan ini penting teman-teman. Saya tuh sudah pengen sekali berjuang, saya sudah pengen sekali berubah hidup saya itu sejak tahun 2006 ya. Tapi waktu dari 2006, dari 2004 mungkin ya, sejak saya kuliah dan saya tahu nggak punya uang, itu saya sudah berjuang, tapi kendaraannya nggak tepat. Ya, kendaraannya nggak tepat. Sehingga saya walaupun berjuang setengah mati, kadang pernah lihat ya teman-teman, ada orang yang wah fight 100% ya kan, kerja keras gila-gilaan tapi dia tidak pernah merubah hidupnya. Kenapa? Karena berjuang di kendaraan yang kurang tepat. Itu saya lakukan dulu sebelum saya ketemu HWI. Ya, saya di kendaraan yang kurang tepat, biasa aja kendaraannya, sehingga ketika saya gaspol pun ya hasilnya biasa aja. Ya, dapat hasil cuma tidak bisa merubah hidup, ya kan? Tapi kalau teman-teman punya kendaraan tepat, kendaraannya sama seperti saya dan teman-teman hari ini di kendaraan bisnis namanya HWI, ya kan? Dan kalau kita kendaraannya tepat, kendaraannya sama, maka saya garansi teman-teman bahwa saya bisa, maka teman-teman juga pasti bisa. Ya, dan apa sih 3 cara ini? Yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah berusaha, dan yang ketiga adalah berdoa. Jadi saya mau katakan bahwa kalau Anda mau memastikan bahwa Anda itu mau pasti sukses, mencapai hasil dan tujuan, teman-teman harus melakukan 3 hal. Yaitu Anda mesti belajar, berusaha, dan berdoa. Ya. Belajar, ketika bicara belajar, berarti kita bicara tentang investasi waktu, ya, dan investasi uang. Saya mau katakan seperti contoh hari ini. Ya, hari ini teman-teman, ketika kita bicara di masa pandemi seperti ini, ya kan, belajar itu menjadi sangat-sangat gampang dan sangat menyenangkan, karena biayanya semakin kecil. Ya, kayak seperti hari ini, teman-teman hanya perlu investasi uang untuk apa? Untuk beli kuota, ya kan, untuk bisa beli kuota, untuk bisa beli headset mungkin biar fokus dan konsentrasi, ya kan, dan mungkin Anda bisa upgrade handphone, udah itu Anda bisa belajar sampai seterus-terusnya, ya kan, Anda tidak perlu bayar tiket dan lain-lain. Dan investasi waktu, ya kan, seperti hari ini kita akan adakan ini seperti ini rutin, ya, setiap
Rabu dan Jumat malam jam 7 kita akan bahas topik beda-beda, basic-basic ya kan, yang dibawakan oleh semua Crown Ambassador. Luangkan waktu lah setiap Rabu dan Jumat untuk belajar ya kan, dan investasi uang, beli kuota yang cukup, atau Anda pasang WiFi di rumah, atau Anda bisa gunakan beli headset dan lain-lain sehingga Anda bisa belajar ya. Dan kedua adalah berusaha. Kalau Anda sudah belajar, ya jangan hanya belajar melulu. Kalau cuma belajar doang, nggak akan mencapai hasilnya. Juga lakukan dengan namanya berusaha. Berusaha ini apa? Berusaha ini adalah Anda, yang pertama adalah komitmen sampai bisa. Yang kedua itu sukses butuh waktu. Ya. Jadi pertama adalah Anda komitmen sampai bisa, yang kedua adalah sukses butuh waktu atau ada prosesnya. Ini yang mesti teman-teman lakukan. Jadi habis belajar, ya teman-teman, hari ini kita belajar langkah awal untuk membangun bisnis ini, ya kan, belajar. Investasi waktu sudah, investasi uang sudah, kemudian Anda berusaha, ya kan, dan kemudian berusahanya adalah komitmen sampai bisa. Artinya adalah sama seperti ketika teman-teman masih kecil ya, anak-anak TK atau anak-anak usia 2 tahun belajar jalan. Anda bisa bayangkan nggak, anak 2 tahun belajar jalan apakah langsung bisa? Enggak, anak 2 tahun itu belajar jalan tuh pasti dia jatuh dulu, mungkin oleng dulu, tapi kalau dia lakukan terus-terusan pasti bisa nggak? Pasti bisa ya. Dan sadari bahwa sukses itu butuh waktu, atau biasa kita bilang adalah proses. Proses itu apa? Proses supaya sampai jadi ahlinya gitu ya. Jadi kita lakukan ini. Oke, jadi Anda komitmen sampai bisa dan sadari bahwa sukses itu butuh waktu, ada prosesnya. Ya, kemudian yang terakhir adalah berdoa. Berdoa itu artinya adalah bekerja ikhlas. Saya mau katakan bahwa kalau teman-teman mau pasti sukses, lakukanlah belajar, berusaha, dan berdoa. Berdoa itu diiringi dengan bekerja ikhlas. Apa sih bekerja ikhlas? Bekerja ikhlas adalah Anda lakukan aja yang terbaik, ya kan, kemudian nanti biarkan ya, Anda lakukan terbaik, kemudian nanti Anda biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Ya, jadi Anda lakukan aja yang terbaik, lakukan bagian Anda, kemudian setelah Anda lakukan bagian Anda, ya Anda lakukan bagian Anda dan biarkan Tuhan yang mewujudkan doa-doa Anda. Jadi saya mau katakan bahwa kalau Anda belajar, Anda berusaha, dan Anda berdoa, ini sudah pasti jaminan Anda pasti mencapai tujuan, apalagi di kendaraan yang tepat. Oke, ini sudah pasti ya. Dan ini saya mau kasih Anda jenjang karir HWI. Jenjang karir HWI ya, ini ada kita punya jenjang karir. Kalau teman-teman baru bergabung di sini, ini adalah jenjang karir kita. Oke. Ini jenjang karir kita dari peringkat bronze sampai Crown Ambassador ya. Bronze Crown Ambassador ini adalah kaki kecil. Kaki kecil adalah omset total penjualan tim kiri dan tim kanan yang lebih kecil per bulan. Ini adalah jenjang karir kita. Jadi kalau bronze itu kayak kecil 200 poin, Crown Ambassador kayak kecil 500.000 poin. Oke. Nah, kalau kita ngomongin potensi penghasilannya dari bronze sampai Crown Ambassador itu, bronze itu paling kecil 28.000 sampai bisa 2 jutaan. Kalau Crown Ambassador itu 65 juta paling kecil sampai tidak terbatas, tak terhingga ya teman-teman. Dan kalau makanya saya mau bilang kalau teman-teman gabung di HWI dan niat berubah hidup, maka goal kita adalah, target kita adalah Crown Ambassador. Karena ini adalah suatu potensi penghasilan yang tidak ada batasnya. Ya. Dan bagaimana caranya Crown Ambassador? Mempunyai kaki kecil 500.000 poin PV. Nah, PV itu adalah nilai poin yang diberikan oleh perusahaan terhadap suatu produk yang dipasarkan oleh mitra usaha. Jadi setiap produk itu ada PV-nya. Nah, PV-nya dikumpulin di grupnya, total kaki kecil 500.000 poin, Anda akan mencapai peringkat Crown Ambassador. Ya. Nah, ini adalah caranya kalau misalnya mau menuju ke Crown Ambassador. Ya, misalnya caranya mau menuju ke Crown Ambassador dengan cara duplikasi 2 care person. 2 care person itu artinya adalah Anda temukan 2 orang, dan 2 orang ini mau jalankan, mau lakukan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Temukan 2 orang care person ya, dan tupo atau jualan 250 poin minimal. Ya, kalau 2 orang berarti 1 kiri 1 kanan. Ya, kaki kecil sekian, 1 ajak 2, 2 ajak 2 jadi 4, 4 ajak 2 jadi 8, 8 ajak 2 seterusnya. Maka kalau ini kita ajak 2 masing-masing 2, kita butuh 13 kali duplikasi untuk mencapai peringkat namanya Crown Ambassador. Ya. Ini peringkat namanya Crown Ambassador. Dan kalau misalnya 4, kita duplikasikan 4 care person, ya kan?
maka kita 4 itu berarti 2 kiri 2 kanan, kita cuma perlu cukup 2 kaki ya, 2 kiri 2 kanan, 2 ajak 4, 8 ajak 4 dan seterusnya. Kita hanya butuh 7 kali pengulangan untuk mencapai peringkat Crown Ambassador persistensi, 8 7 kali. Ini kalau 6 berarti 3 kiri 3 kanan dan seterusnya, maka kita hanya butuh 6 kali pengulangan atau 5 kali pengulangan mencapai Crown Ambassador dan 6 kali pengulangan untuk mencapai Crown Ambassador persistensi. Dan kalau 8 kali Anda pengulangannya, ya kan, jadi Anda 8 kali itu adalah Anda ajak 8 orang, 8 ajak 8 lagi, 8 ajak 8 lagi, maka hanya butuh 5 kali untuk mencapai peringkat Crown Ambassador persistensi. Ini adalah suatu jaminan. Jadi apa sih bedanya CA dengan CAP? CA dan CAP bedanya adalah kalau CAP itu persistensi, itu penghasilannya, penghasilan CAP itu minimal adalah 200 juta per bulan. Jadi kalau sudah statusnya adalah CAP, maka dia tidak mungkin penghasilannya di bawah 200 juta per bulan. Ya, bahkan dia bisa lebih. Kalau CA masih bisa 100-an, tapi kalau CAP sudah pasti di atas 200 juta per bulan. Ya. Dan ini adalah cara-caranya, jadi tergantung Anda mau duplikasikan berapa orang. Kalau Anda 2 lebih panjang prosesnya, kalau 8 lebih pendek prosesnya. Ya. Nah, jadi kalau yang apa sih yang bisa dilakukan setiap hari nih, kalau kita udah bicara join di HWI? Apa sih yang mesti kita lakukan setiap hari? Yang pertama adalah Anda mesti jualan minimal 250 poin. Ya, jualan ini minimal 250 poin, ya minimalnya. Yang kedua, rekrut, tergantung berapa banyak Anda mau secepatnya menuju sukses. Yang ketiga, Anda bina. Yang keempat, Anda belajar. Yang kelima, Anda mimpi. Jadi ini yang harus teman-teman hafalin ya. Saya lakukan bisnis ini dari awal pertama kali bergabung sampai hari ini, yang terus saya ulang dan saya lakukan adalah cuma 5 hal ini. Yaitu jual, rekrut, bina, belajar, mimpi. Jual, rekrut, bina, belajar, mimpi. Jualnya berapa? Minimal 250 poin. Lebih bagus, lebih. Ya kan? Bahkan apa yang saya akan ajarkan hari ini adalah teman-teman bisa mencapai, bisa angka 1000 poin. Yang kedua adalah rekrut, jumlahnya tergantung mau secepat apa menuju sukses. Ya. Yang ketiga bina, bina adalah ngajarin yang kita ajak untuk jual dan rekrut lagi. Kemudian yang keempat adalah belajar. Belajar itu seperti training hari ini. Kita banyak banget training dari Sekolah Bisnis, tinggal diikutin aja kelas-kelasnya. Kemudian yang kelima adalah mimpi. Mimpi adalah cari tujuan Anda apa bergabung di bisnis ini. Ya. Dan lihatkan dan doakanlah setiap mimpi yang Anda mau inginkan. Nah, cara jual, ya saya mau katakan, cara jual, ya ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pelajari produk, siapkan toko, siapkan konten, posting, dan kuasai cara bahas yang benar, dan buat daftar pelanggan. Nah, saya akan bahas satu persatu dengan detail tentang ini semua. Ya, oke. Tahap pertama adalah kalau teman-teman menjual, itu teman-teman harus punya yang namanya pelajari produk, harus ngerti tentang produk yang kita jual. Saya mau katakan bahwa banyak orang, ya penjual itu ada 2 kategori teman-teman, ya, yang memang penjual sejati dari awal, ya, atau dia memang bukan penjual sejati, artinya dia mesti belajar produknya dulu. Ya, saya itu tipe yang memang tidak harus, saya memang tipe yang harus belajar produknya dulu. Saya tidak bisa asal jualan. Jadi kalau teman-teman ada orang-orang teman-teman yang pokoknya apapun dijual jago, ya itu nggak perlu belajar produk. Tapi kalau teman-teman itu bukan tipe yang jago banget jualan, teman-teman mesti belajar dulu produknya kayak apa. Ya. Jadi kalau mau jualan, langkah pertama yang paling penting adalah pelajari produknya. Ya, pelajari produknya. Ya. Yang pertama adalah kalau kita mau pelajari produknya, teman-teman, satu adalah kita punya 4 kategori produk hari ini ya. Kecantikan, pelangsing, hubungan suami istri, dan kesehatan. Ada 4 kategori produk. Kecantikan, pelangsing, hubungan suami istri, dan produk kesehatan. Ya. Dan kalau teman-teman mau belajar produk, belajar semuanya, tapi pilih 1-2 kategori produk di awal. Ya, teman-teman. Ini yang penting, kita hari ini di HWI itu kita punya lebih dari 45 jenis produk, ya kan? Itu adalah sebuah kelebihan, tapi bisa jadi kelemahan kalau teman-teman dijual semuanya. Yes, kita punya produk semuanya bagus, ya kan, semuanya bisa dijual, tapi teman-teman pilih 1-2 kategori produk di awal untuk branding. Ya, karena dalam hal branding itu kita mesti lakukan yang namanya jualan fokus. Jadi contohnya gini, ketika teman-teman jualan CMP, ya kan, dulu ya saya ingat teman-teman hari ini yang sudah Crown Ambassador, ya kan, kita tuh fokus jualannya entah CMP atau Nesvi, ya kan. Jadi kalau bahkan sampai saya ingat Pak Prof itu pernah disebut teman-temannya itu jagoan Nesvi, si penjual Nesvi dia bilang gitu, ya kan. Karena emang setiap hari postingnya tentang Nesvi melulu, ya kan. Dan ketika sudah masuk Nesvi,
ketika sudah masuk Nesvi, orang itu beli Nesvi dan cocok, maka kita bisa tawarkan produk lain yang juga dari HWI. Sedangkan kalau misalnya kita hari ini jual produk CMP, besok Calcibon, besok WMP, besok Nesvi, besok Vitamel, besok lotion, besok pupuk, besok ganti-ganti setiap hari produk yang ada jual, membuat orang akan lupa ini orang jual apa, ya. Ini akan lupa. Jadi kalau Anda mau pilih, pilihlah 1-2 kategori produk di awal, ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, saya hari ini banyak main itu di pelangsing dan di kesehatan, ya, karena kebetulan saya kalau kecantikan kan saya kurang cocok main di kecantikan, dan hubungan suami istri ya kan obat kuat dan Nesvi itu paling laku hari ini, tapi kebetulan kan saya belum menikah, jadi saya mainnya banyak di pelangsing dan di kesehatan. Tapi teman-teman kalau yang menikah usianya 30-an ya kan, mungkin cocok sekali untuk main di kategori hubungan suami istri, karena kan mungkin teman-temannya banyak yang memang sedang di masa-masa baru menikah ya kan, atau pengen punya promil atau apa ya kan, itu cocok sekali main di sana. Atau mungkin cewek anak-anak muda cewek usia 20-an mungkin cocok main di kecantikan. Kalau mungkin kesehatan itu di semua gender, semua usia itu cocok. Tapi ya Anda boleh pilih 1-2 kategori. Hari ini teman-teman produk kesehatan itu sedang booming-boomingnya di Indonesia karena masalah pandemi corona ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara belajar produk adalah teman-teman belajar starter kit. Ya, belajar starter kit. Nah, yang ketiga adalah ikut training Telegram. Tadi saya bilang di awal, teman-teman ikut training Telegram itu seminggu ada 2 kali. Ya, seminggu ada 2 kali. Itu di Telegram itu bisa tanya jawab ya kan, itu setiap siang jam 2 bisa tanya jawab di sana tentang produk. Itu yang jawab itu semuanya yang isi kelasnya itu semua adalah yang ahli-ahli produk di HWI. Teman-teman tinggal ikut trainingnya dan bisa nanya langsung di Telegram tadi ya, ikut live, dan itu tidak dihapus chatnya, bisa dibaca ulang dan dipelajari lagi tentang produk yang sedang dibahas. Itu setiap minggu beda-beda produk yang dibahas ya. Yang keempat, cara yang efektif untuk pelajari produk adalah teman-teman harus pakai produknya. Ya, ini penting teman-teman pakai produknya. Karena kalau misalnya teman-teman itu pakai, otomatis akan tahu kualitas produknya. Ya, jadi kalau misalnya saya bilang begini, apa kesulitannya dalam menjual? Banyak yang bilang mahal, Pak. Nah, saya tahu tuh. Kemungkinan besar orang member tersebut ya kan itu tidak pakai produknya. Saya bisa katakan begitu, kenapa? Karena orang akan tahu bahwa ini produk tidak mahal, bahkan cenderung murah kalau setelah tahu kualitas produk kita. Ya, ini testimoni nyata saya pribadi, teman-temannya saya pribadi nyata. Saya ketika produk Prime Skin Hair Intensifier, ya, untuk penumbuh rambut, ya kan, ketika launching pertama kali, itu kan modal kita kan 300-an, modal itu 300-an, ya kan. Penumbuh rambut 300 ribuan, mahal banget pertama kali. Saya pertama kali launching, saya bilang ke Pak Bambang, Pak, mahal banget nih produknya, ya kan, susah lah dijualnya, karena saya itu dari dulu saya takut banget yang namanya mengalami kebotakan, ya kan, karena ketika sudah makin tambah usia itu kan makin botak ya kan bahaya tuh ya kan. Saya tuh dulu bisa pakai gel apa segala macam, hari ini kan nggak bisa karena takut rambutnya rusak segala macam, karena kalau udah botak itu kan susah ya gimana gitu ya kan. Nah, saya pertama kali launching ya kan, saya belum coba, saya baru lihat doang ya kan, buat penumbuh rambut hair intensifier. Ketika saya lihat, saya baca, saya pikir mahal sekali 300 ribuan ya kan. Saya komplain pertama kali, saya bilang, Pak, nggak salah nih harganya 300 ribuan, saya bilang gitu. Enggak, bagus Pak, ini beda gini-gini. Udah lu coba aja dulu, dia bilang gitu. Itu kata-katanya Pak Bambang. Dalam hati saya bilang, mahal banget, siapa yang mau beli nih ya kan. Tapi saya tinggal ngomong, saya coba, tapi saya nggak langsung coba karena saya masih merasa itu mahal. Ini jujur ya, karena saya tuh sudah cobain banyak banget produk-produk penumbuh rambut, itu nggak ada yang numbuhin, cuma mencegah kerontokan, yes, tapi tidak bisa menumbuhkan. Jadi rambutnya yang udah botak tetap aja botak ya. Saya udah coba macam-macam, dari yang murah sampai yang mahal, sampai perawatan, sampai ini ono lah, itu nggak bisa membantu ya kan. Dan ketika produk DHW, saya berpikir, wah ini bagus banget nih. Saya setelah launching itu 2 bulan dari sana baru saya coba produknya, Hair Intensifier itu ya kan. Ketika saya coba produknya, saya coba ya kan, dan dalam waktu 2 minggu saya bisa bilang ini gila, ini murah produknya ya kan, murah sekali. Karena saya selama ini membeli produk untuk perawatan rambut itu tidak ada yang bisa menumbuhkan ya kan, hanya bisa mencegah kerontokan. Kalau kali ini dengan Hair Intensifier itu menumbuhkan rambut-rambut baru, teman-teman. Saya pertama kali pakai itu, habis 3 hari pakai, kepala saya kok gatel gitu ya kan, kayak gatel gimana gitu, tapi bukan rusak atau ketombe, bukan apa ya kan. Saya nanya ke kantor, itu adalah sedang tumbuh rambut baru katanya.
Saya bilang, masa sih ya kan? Saya kan jadi seneng kan, karena ada gatal tuh berlangsung sekitar 2-3 hari. Setelah tumbuh-tumbuh rambut baru itu, setelah saya rasakan gatal, terus sudah hilang gatalnya, terus saya perhatikan, ih, dulu nih saya kalau begini, saya giniin, itu kelihatan, botaknya tuh kelihatan. Artinya mulai jarang gitu rambutnya ya kan. Terus di sini-sini juga kan mulai mulai makin naik kalau udah usia di atas 30, 40 kan rata-rata seperti itu ya kan. Saya mulai lihat, ih, udah mulai ada rambutnya, udah mulai lebih bagus, lebih lebat ya kan, dan saya senang banget dan saya menganggap itu murah, dan sejak saya pakai dan saya tahu itu bagus dan saya yakini itu murah ya kan, hair intensifier itu saya jadi gampang jualan. Saya gampang jualan, saya cerita ke orang, saya ngomong juga dengan yakin seperti ini. Saya percaya mungkin teman-teman sebagian yang nonton ini jadi pengen coba kan hair intensifier karena testimoni dari saya. Dan kok saya bisa ngomong dengan semeyakinkan itu? Jawabannya adalah karena saya sudah coba produknya. Jadi, cara pelajari produk yang paling bagus adalah pakai produknya. Saya jujur, saya lupa, saya nggak tahu bahan bakunya hair intensifier gimana, teknologi dia bagaimana menumbuhkan rambut, tapi testimoni saya yang membuat saya yakin sekali dan saya pede sekali untuk menceritakan tentang hair intensifier. Ya, teman-teman yang sudah coba Vitamel, dan bagus, ya kan, saya yakin jual Vitamel kayak kacang goreng. Karena apa? Karena tuh bisa cerita sendiri, gila mantep bro, Vitamel, bla 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 bla, bisa cerita langsung. Teman-teman yang sudah minum multigrain dan turun berat badannya, saya percaya banget pasti teman-teman akan booming jualan HH-nya dan akan sangat gampang dalam jualan HH karena teman-teman sudah membuktikan sendiri hasilnya. Jadi, pakai produk ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari produknya. Ya. Dan yang kelima, ikut seminar produk di YouTube atau di Zoom ya. Tadi ini ada di mana? Ini ada di YouTube-nya Sekolah Bisnis Yes dan YouTube-nya HWI. Teman-teman makanya bisa subscribe di awal untuk bisa pelajari. Ini juga ada seminggu 1 kali, teman-teman. Besok Jumat, ini kebetulan topiknya ini agak hot dan panas ya kan, siang. Itu tentang Vitamel. Itu ada di YouTube ya kan, live di YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat di Zoom atau di YouTube tentang produk Vitamel besok langsung. Yang bahas adalah pakar tentang seksologi. Jadi mantap sekali, itu panas sekali nanti pasti kalau hari Jumat nanti ya. Jadi Anda pelajari produk itu dengan cara ini. Dan yang keenam adalah beli alat bantu produk. Kita di HWI, di support Sekolah Bisnis Yes, menyediakan buku panduan kesehatan, teman-teman. Menyediakan buku panduan kesehatan, yaitu bisa dibeli, dan di situ lengkap ya, ada penjelasan tentang produk-produk, semua cara minum apa segala macam. Tapi cara menggunakan buku panduannya, teman-teman bisa nanya sama upline leader-nya untuk bagaimana cara menggunakan buku panduan ini. Ya, di sini Anda bisa nanya langsung, japri ke upline leader Anda ya. Dan ini adalah penting, ini adalah langkah pertama yang paling penting kalau teman-teman mau jualan produk ya. Kuasai produk, pilih 1-2 kategori produk di awal, baca strategi, ikut training Telegram, pakai produk, ikut seminar produk, dan beli alat bantu produk. Ini teman-teman lakukan ini, saya garansi teman-teman sudah ngerti kita jualan apa. Ya, dan udah nggak akan lagi bilang produknya mahal, ya kan, susah, nggak akan ada lagi. Karena teman-teman sudah sangat yakin bahwa produk ini bagus. Ya, dan saya juga tahu pasti di sini, di yang nonton webinar ini, teman-teman sudah pasti juga akan pernah dapat testimoni produk, dan teman-teman juga ketika dapat testimoni produknya pasti mengatakan, murah kok produk HWI. Karena apa? Kok ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal? Karena yang bilang murah itu sudah tahu sama kualitasnya. Ya, jadi teman-teman ini lakukan, ya kan? Dan ini langkah pertama, pelajari produk. Nah, yang kedua adalah siapkan tokonya. Ya, toko di sini ada 2 teman-teman ya, toko online dan toko offline. Ya, saya mau bicara kalau toko online, ya toko online itu ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada WhatsApp, dan ada TikTok. Ya, kalau kita bicara toko offline, ada brosur, alat demo, dan sampel produk. Saya akan mulai dari toko offline dulu. Ya, brosur Anda bisa ada berbagai jenis macam brosur yang ada di pasaran. Anda bisa gunakan yang mana aja, yang senyamannya Anda, ya kan, yang mungkin. Tapi kalau brosur itu jangan berupa fotokopian ya teman-teman. Anda boleh cari yang murah, tapi harus berwarna. Jangan yang fotokopian. Ya. Brosur ini, saya mau katakan bahwa toko jual offline ini, brosur ini adalah bukan untuk Anda jualan dan dia beli produk dari brosur, tapi brosur ini adalah untuk teman-teman bisa dapetin nomor kontak dan bisa untuk perkenalan produk ini. Jadi brosur ini bukan untuk teman-teman itu kasih, kemudian dia baca, dia order. Biasa tidak seperti itu. Jadi saya mau katakan bahwa ada 3 alat bantu untuk jualan offline. Yang pertama brosur, alat demo, dan sampel produk. Jadi ini selalu harus bawa kemana-mana teman-temannya, brosur, alat demo, dan sampel produk.
Jadi kalau brosur ini fungsinya adalah kalau teman-teman itu, ini saya lakukan, selalu sampai hari ini saya lakukan, ini ada setiap kali saya mau beli sesuatu yang keluar uang, ya kan, saya di tas saya itu selalu ada brosur, selalu ada CMP, ya, dan sampel produk. Saya selalu kalau mau ngomongin offline itu, saya senang banget dengan CMP karena gampang banget demonya, ya. Jadi brosur ini saya gunakan untuk apa? Saya tulis nama ya di belakang, dan ketika saya ketemu, saya mungkin pesan Gojek, saya mungkin bayar restoran, bayar makan, kan ada yang ada kasir atau ada waiternya atau ada tukang pasarnya. Ketika saya nanya, berapa mas nasi gorengnya? 20.000, oke, saya kasih uang mungkin 50.000, dan sambil tunggu dia kembalian, saya bilang gini, mas, pak, mbak, saya sedang jual produk herbal, Anda bilang gitu. Ini brosur produknya, ini bagus untuk kesehatan, harganya pun terjangkau, udah izin POM, udah halal. Bapak bisa baca-baca produknya, ya kan, siapa tahu Bapak mau beli atau teman-teman ada yang mau beli juga. Ya, ini nomor kontak saya, Pak, WA saya. Boleh minta WA-nya Bapak, dan teman-teman harus minta WA-nya dia juga. Ya, jadi tujuan brosur ini adalah untuk minta nomor kontak sebetulnya, minta WA-nya dia, sama Bapak ada nggak main Facebook, ada nggak main Instagram, ya kan? Kalau ada Bapak main Facebook atau main Instagram, boleh nggak add temennya, Pak? Supaya saya sering promo, Pak, di Facebook main Instagram. Siapa tahu Bapak bisa lihat, dan siapa tahu lagi ada potongan harga untuk produk yang Bapak mau pesen. Boleh nggak saya add Facebook Bapak? Jadi tujuannya toko offline ini adalah untuk connect dulu sama dia. Ya, dan kita save nomor kontaknya, misalnya Pak Andi jualan empek-empek, misalnya gitu, jualan empek-empek di mall ini gitu. Jadi teman-teman tulis namanya persis seperti itu, ya. Jadi ketika kita kasih brosur, kita minta nomor kontak, tukeran nomor kontaknya, kemudian kita jelasinnya pas di selesai kita kasih brosur. Jangan langsung, karena kalau kasih brosur itu kan dia mungkin sedang kerja, dia mungkin sedang apa gitu, kita nggak bisa jelasin langsung produknya. Atau brosur ini juga bisa dilakukan kalau teman-teman sedang bepergian keluar kota, naik bis, naik kereta, atau naik pesawat terbang, ya. Jadi brosur ini teman-teman kan ada di sebelah ada orang kan, tapi nggak tahu ya kalau hari ini kayaknya pandemi sebelah nggak ada orang. Tapi kalau ada orang sebelahnya, ya kan, teman-teman bisa halo, senyum, ya kan, orang Indonesia bisa senyum balik, senyum, asli mana Pak? Nanya gitu, ya kan. Oh saya Jakarta, oh iya, urusan bisnis atau kerjaan atau mau pulang kampung nih Pak ke Jogja misalnya gitu. Iya pulang kampung deh, oh iya. Sibuk apa Pak? Ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol, setelahnya agak sedikit nyambung, bilang, oh ya Pak, ini saya ada brosur buat Bapak, ya kan, ini saya sedang jual produk herbal, ini produk herbalnya bagus, ada buat kecantikan sama buat kesehatan. Ingat, jangan sebut terlalu banyak produk di awal, karena buat calon konsumen kita akan bingung untuk pilih yang mana, ya. Saya ada jual produk kesehatan, ini Pak brosurnya, ya kan, ini brosurnya, kalau misalnya Bapak baca-baca, pengen, atau mungkin siapa tahu ada yang mau, Bapak bisa hubungi saya di WA ini, atau Bapak punya Facebook nggak? Boleh tukeran Facebooknya, boleh tukeran WA-nya, kita bisa minta seperti itu, ya. Ini brosur, alat demo, ya, alat demo itu saya tuh selalu bawa satu sasa CMP, ya. Kita punya produk yang salah satu yang bisa demo adalah CMP, ya, CMP itu bisa demonstrasi. Jadi saya bawa CMP itu hal offline kan ketemu orang artinya, ya. Ketika saya ketemu orang, ketika saya silaturahmi ke tempat orang, ketika saya makan sama-sama teman, ketika saya makan sama teman kerja atau sahabat, ya kan, ketika makan ngobrol, kalau ada yang merokok langsung saya bilang, bro lu merokok ya, boleh nggak gue pinjam rokoknya, saya bilang gitu. Ya buat apa? Gue mau kasih lu satu obat ajaib, saya bilang gitu, ya kan. Gue mau demo, ya kan. Saya ambil 2 batang rokok, ya kan, 2 batang rokok saya ambil pinjam, dan rokok itu salah satunya saya ituin CMP, saya bungkus sama CMP. Jadi misalnya, CMP saya di bawah, misalnya ini CMP, ini rokok. Ini rokok, ya. Jadi CMP ini dibungkus, rokok ini dibungkus di CMP seperti ini, dibungkus tanpa dibuka CMP-nya, didiemin sebelah-sebelahan sama rokok satu lagi yang tidak dibungkus CMP, ya kan, didiemin sambil ngobrol, sambil makan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kemudian rokoknya ini dua-duanya diambil lagi, terus saya bilang, nih lu cobain rokoknya ya, terus kita acak rokoknya, jadi nggak tahu yang mana yang kena CMP, terus kita bilang, nih coba dua-duanya, beda gak rasa rokoknya? Saya kasih contoh seperti itu. Ketika dia coba dua-duanya rokok, beda ya, yang ini lebih tawar, karena saya bilang, nah ini CMP ini bagus, bro, ini bisa buat detox, ini bisa buat untuk menghilangkan racun, ini bisa untuk menghilangkan racun, sehingga rokok lu yang lu cobain tadi itu bisa jadi tawar, ya kan. Nah, lu bisa kalau lu rokok kan lu tahu ini racun kan, nah habis lu makan racunnya, lu mesti minum bro, penawarnya, saya bilang gitu. Nah ini adalah penawarnya, ya kan, CMP ini penawarnya, lu minum lah, ya kan. Kalau lu rokoknya satu hari satu bungkus, berarti lu mesti minum ICMP ini satu hari 1 kali 3 supaya netral, saya bilang gitu. Karena kalau enggak, udah berapa banyak tuh racun-racun di tubuh lu nggak kasihan apa sama keluarga lu, nggak kasihan apa sama siapa,
Lu kalau mau makan racun, lu mesti bisa minum penawarnya, bro. Ini murah aja lah buat lu. Nah, itu biasanya gitu ya. Jadi saya punya alat demo dan sampel produk. Nih, lu kalau enggak, nih lu, saya biasa kasih sampel itu, saya kasih 2 saset CMP, karena kalau offline nih biasanya temen tuh mau sampel gratisan dulu, nih lu minum sebelum tidur 2 saset CMP, lu rasain besok pagi bangunnya akan enak, lebih seger, lebih mantap bangunnya, lu minum di 2 saset CMP, saya bilang gitu. Ya, dan biar besok paginya saya follow up dia. Bro, gimana CMP udah diminum? Enak gak? Mantap kan? Order lah, satu box ini cuma 200.000 kok, kita bilang kayak gitu ya kan. Dia pesan, kita kirim, kita dapat daftar pelanggan. Itu adalah jualan offline. Ya, jadi ketemu teman, ketemu apa, atau enggak mungkin ada arisan. Ketika ada arisan itu saya biasa demo. Kalau itu ibu-ibu, ya saya biasa demonya itu demo MR Pro. Demo MR Pro itu Anda bisa lihat di IG, bisa di mana banyak tuh demo-demo MR Pro membuktikan bahwa itu madu asli atau enggak. Saya demo, saya kasih brosur, ya kan, dan kemudian saya jualan di sana. Jadi itu adalah jualan offline. Nah, kalau kita bicara toko online, Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp, TikTok ini, ya kan, teman-teman harus yang pertama adalah namanya menyiapkan tokonya dulu, ya, menyiapkan tokonya. Kalau kita ngomong Facebook, sebentar saya akan buka itu dulu ya, buka Facebook. Nah, jadi kalau misalnya kita itu bicara Facebook, nah ini Facebook saya, Kalau kita mau ngomongin bicara toko, ya ini adalah toko kita, ini adalah profil kita ya. Nah, ini toko saya nih, ya kan. Jadi pertama yang mesti dilakukan adalah nama ini adalah sesuai dengan nama yang sama dengan nomor rekening. Itu pertama. Kedua, foto ini nih, foto profil, ini foto kita. Ya, foto beneran Anda, dan kalau bisa yang jelas, mukanya yang jelas. Jadi tahu mukanya kayak apa. Ya. Yang di sini tinggal di mana, ya kan? Tinggal dari mana, dan belajar apa semua ini, data ini Anda isi. Ya, data Anda isi, dan kemudian Anda lakukan berikutnya adalah tambahkan teman ini tambahkan sampai mendekati angka 5.000 teman. Ya, ini di sini. Oke, nah, cara tambah temannya gimana? Nah, ini cara tambah temannya. Contoh, ya kan, ini Porfirius Pella, 1 hari lalu dia posting. Ya, 1 hari lalu dia posting. Kita mau nambah teman di Facebook itu, kita mau nambah, ingat teman-teman ya, kita mau nambah teman di Facebook itu, kita mau tambah orang-orang yang masih main Facebook dan bukan penipuan, bukan buang-buangan, ya kan. Jadi kita ambil dari teman kita punya teman. Jadi ini Porfirius Pella, dia posting 1 hari yang lalu, ya kan. Berarti teman-teman yang like ini, yang 136 like ini, dia adalah yang main Facebook 1 hari yang lalu. Jadi pengguna aktif, temannya Porfi, dan aktif main Facebook. Jadi siapa aja yang like ini saya tambahkan temannya. Tambahkan temannya, Anda lihat, yang lebih dari 2 mutual friend. Ya, ingat, lebih dari 2 mutual friend. Ya, dan kalau teman-teman ibu-ibu atau wanita dan kurang nyaman kalau berteman sama laki-laki di Facebook, nah, tambahkan hanya yang namanya wanita. Ya, tambahkan hanya namanya wanita. Oke? Jadi kalau ada nama-nama kayak cowok, ya teman-teman nggak usah tambahkan kalau misalnya tidak nyaman punya teman Facebook cowok. Tapi kalau Anda nggak masalah, ya udah, gitu ya. Tambahkan, tapi yang lebih dari 2 teman. Kayak gini, Vina, tambahkan, Elizabeth, semua, Meila, ini tambahin semua. Ya. Kemudian setelah tambahin di sini, lihat lagi, ini Juliati, ya kan, 1 hari lalu juga sama, 38 yang like. Nah, tambahkanlah teman-teman yang mutual friend-nya lebih dari 2, dan namanya mungkin nama cewek. Welly, 5 hari lalu. Ya, yang like ini berarti 5 hari lalu masih main Facebook, ya kan? Seperti itu ya. Lidiawati, 23 jam yang lalu, berarti 1 hari lalu masih pakai yang like ini pengguna Facebook 1 hari lalu. Jadi tambahkan yang namanya cewek, kalau Anda mau cewek doang, dan yang mutual friend-nya lebih dari 2. Oke, itu adalah tambah kontak di Facebook. Nah, itu toko online, siapkan dulu tokonya, tambah kontak sampai di atas 5.000. Kalau kita ngomong Instagram, ya Instagram, oke, Instagram ini teman-teman buat 2 akun kalau Instagram, akun Instagram pribadi dan akun Instagram jualan. Buat 2 akun ya. Kalau teman-teman bicara akun Instagram pribadi, ya itu Anda bisa lihat contohnya itu di Instagram pribadi saya, Instagram pribadi
teman-teman saya yang lain, teman-teman lihat Instagram seperti apa, ya kan? Kalau Instagram itu jangan pernah, ya, ini tipsnya ya. Ini sebentar saya juga kasih contoh deh. Instagram. Oke, ini ya. Ini saya punya Instagram. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman mau Instagram, main Instagram, ini profilnya ya. Nah, ini profil saya ya. Pertama teman-teman mesti foto ini mesti foto kita sebisa sejelas mungkin kayak saya. Kedua ini nih, ini adalah yang teman-teman mau brandingkan karena yang ditulis di sini ya tulis di sini adalah yang akan muncul ketika chatting. Jadi kalau teman mau bilang misalnya contoh nama Anda Andi gitu ya, Andi pengusaha online misalnya gitu, pengusaha online ya atau apalah tulis di sini ya kan. Anda tulis di sini lagi ya. Ini adalah quotes-quotes, Anda bisa tulis terserah apa yang Anda mau. Kemudian yang mesti Anda lakukan ketika Anda mau apa namanya tambah followers di Instagram adalah ya ini gini teman-teman mesti melakukan ini. Ya, ini misalnya kita sama caranya. Tunggu bentar ya. Nih, misalnya ya, ini deh jam deh yang like 26 orang. Ya. Kita buka nih si misalnya mau ini deh kita asal aja contohnya asal ya. Nah kita buka ini kan nggak tahu siapa kita nggak usah follow ya kalaupun kita mau follow silakan nggak juga nggak apa-apa ya. Kemudian di setiap fotonya kita like mana sih ini dia setiap fotonya kita like ya di fotonya lagi kita juga like. Jadi kita namanya adalah bomb like karena ketika kita bomb like seperti ini dia nih Dharma Jayo ini akan melihat profil saya. Ini siapa ya yang nge-like foto saya banyak-banyak gitu. Dia akan lihat dan ketika dia lihat dan ternyata ini profilnya bagus, ya ini fotonya jelas, ini semua jelas ya kan dia akan follow saya. Dan teman-teman di feeds ini nih postingan Instagram ini namanya feeds ya, ini namanya feeds. Feeds ini jangan teman-teman jualan di feeds. Kalau IG-nya bukan IG jualan. Kalau IG pribadi ini, IG ini teman-teman hanya bisa gunakan untuk posting foto-foto yang bagus seperti ini, foto-foto yang bagus ya kan, kemudian diisi bisa dengan caption-caption yang juga bagus ya. Jadi jangan jualan di feeds. Kalau ada jualan di feeds, teman-teman main IG dan terlanjur jualan di feeds, teman-teman hapuslah postingannya, jangan ada jualan di feeds. Jualannya di mana? Jualannya di story. Di sini jualannya. Ya, jualan di story. Ya, teman-teman jangan jualan di feeds tapi jualanlah di story. Itu tipsnya kalau teman-teman mau bisa apa namanya jualan di IG ya. Dan di sini teman-teman mesti tulis IG jualan teman-teman. Kalau saya punya IG jualan kebetulan namanya ini Toko Langsing. Ini IG jualan saya cuma belum banyak followersnya. Ini belum sempat saya urusin ya kan. Nah, ini adalah IG jualan. IG jualan teman-teman bisa posting yang foto-foto semua jualan. Foto-foto semua jualan seperti ini, ya kan, Anda posting. Jadi jangan dicampur. Kalau IG itu nggak boleh dicampur, IG itu mesti dipisah antara IG jualan dan IG pribadi. Oke?
Jelas ya, ini kalau teman-teman di IG seperti itu caranya. Ingat, foto kita ini penting, ini juga penting nih, kata-kata ini adalah kata-kata yang akan muncul ketika kita chatting. Ini Anda bisa pakai quotes seperti saya, ini quotes ya kan, pakai bahasa Indonesia juga boleh, silahkan tulis, dan ini Anda bisa tulis owner dari toko apa ya kan, atau apa, dan di sini nih highlight, namanya highlight. Ini adalah kumpulan dari teman-teman punya jualan, atau mungkin pas jalan-jalan, atau mungkin family atau apa ya. Dan foto-foto di sini hanya foto-foto yang bagus. Jadi teman-teman, satu hari kalau teman-teman dapat jalan-jalan ke luar negeri dari HWI, fotolah yang banyak, fotolah yang bagus, sehingga bisa masukin ke Instagram Feeds namanya. Ya, itu teman-teman ya, itu kalau kita bicara di Instagram. YouTube. Nah, YouTube ini teman-teman boleh bikin channel YouTube ya kan. Videonya gimana Pak? Mesti diedit atau apa? Nggak usah edit lalu gimana-gimana ya kan. Teman-teman bisa buatlah seperti ala-ala YouTuber. Jadi misalnya teman-teman bisa bilang review produk T2T, cara pakai produk T2T. Nah, itu rekam biasa aja, terus ngomong-ngomong depan kamera, ya kan? Itu posting aja. YouTube itu sebagai untuk kita video promosi, ya kan? Dan bisa lebih dari 15 menit YouTube itu, ya kan? WhatsApp, Anda bisa gunakan WhatsApp itu jualannya di WhatsApp Story, dan TikTok, ini Anda bisa gunakan video-video TikTok, ya kan? Video ini tidak mesti selalu yang joget-joget, nggak mesti. Itu Anda bisa sambil pakai produk, Anda bisa pas pakai T2T, pas pakai apa, sambil kata-kata, sambil pakai lagu, nggak mesti selalu joget-joget, ya. Toko online ini ada banyak, hari ini ada 5, ya kan? Teman-teman tidak perlu lakukan semuanya, ya. Pilihlah 2 dari 5 ini yang paling sering digunakan. Contoh, biasanya teman-teman punyanya Facebook sama WhatsApp, ya udah 2 itu aja. Jangan dipaksakan main semuanya, karena nggak ada waktunya. Atau Instagram sama WhatsApp, ya silahkan. TikTok sama WhatsApp, silahkan. YouTube sama TikTok, silahkan. Pokoknya gunakanlah dari 5 ini, 2-3 maksimal yang teman-teman kuasai. Ya, siapkan toko online-nya, tambah kontaknya, tambah followersnya, tambah subscriber-nya. Ya, setelah itu, siapkan konten postingnya. Apa sih yang mau diposting dari kita punya sosmed yang tadi? Ya, yang pertama adalah teman-teman, kita ada namanya konten.sekolahbisnisnyes.com. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat nih ya, di sini ya, konten.sekolahbisnisnyes.com. Nah, di sini ini ada konten-konten, foto-foto, gambar-gambar, video yang bisa diambil dengan sangat gampang. Ya. Jadi contoh nih, produk konten menarik, ya kan? Nah, Vitamel. Teman-teman tinggal ambil fotonya di sini, buka, kemudian download. Ya, tinggal download, nanti akan masuk ke handphone teman-teman masing-masing, kemudian tinggal diposting. Oke, kemudian tinggal diposting aja langsung. Nah, ini sudah masuk, tinggal diposting. Jadi, ini bisa ada lagi misalnya nih, konten menarik 1, ya kan? Nah, ada banyak nih produknya. Misalnya mau jualan apa? Tinggal dicari HH Multigrain. Nah, ini tinggal diambil gambarnya, ya kan? Ini tinggal diambil, tinggal kita simpan, kemudian setelah itu, ya, setelah kita simpan, kita tinggal posting, entah di Facebook, kalau misalnya mau di Facebook, ya, Facebook, Anda tinggal posting foto, mulai hari yang sehat dengan sarapan sehat, gitu ya. Kita post. Nah, ketika kita post, nah, kalau kita posting di sosial media, teman-teman ya, jangan terlalu panjang captionnya, seperti ini cukup, ya kan. Terus kalaupun mau Anda kasih nomor handphone, tulislah 081 pakai NOL gitu. Jadi contohnya jangan yang langsung semuanya nomor, tapi contoh seperti ini ya. Contoh nih, saya posting lagi.
Misalnya vitamin tadi, ya. Mau ke 08188246686. Oke, jadi kalau Anda mau tulis seperti itu, tulislah pesan, ya, seperti ini, post. Oh, saya belum masuk ya videonya ya. Tunggu video nih. Nol 8 18 824 686. Loh, kok videonya tadi nggak masuk ya? Ya, ini Anda bisa pastikan videonya masuk ya. Ya, tadi kan saya posting video, besoknya videonya masuk, jadi Anda bisa ganti nomor handphone jadi kayak gini, ya kan? 0818824686. Jadi Anda bisa ganti seperti itu supaya tidak terkena tinjauan dari Facebook. Kedua adalah rekam ketika pakai produk, atau Anda bisa siaran langsung. Ketiga, Anda bisa buat video TikTok. Sekali lagi, video TikTok itu tidak hanya untuk bisa jualan. Ya, tidak hanya Anda joget-joget, tapi Anda bisa jualan juga, Anda bisa juga bikin ketika pakai produk, ketika Anda mungkin pakai lulur, ketika Anda pakai ilaf, ketika Anda pakai WMP, ketika bikin produknya, dan Anda bisa review ala selebgram. Anda nonton aja orang-orang yang review itu kayak gimana reviewnya, Anda ikutin, bikin video dan posting di TikTok boleh, di YouTube boleh, di Instagram boleh, di Facebook boleh. Ikutin aja kayak gitu ya kan. Ya, Anda buat, atau buat cari video testimoni produk konsumen. Jadi misalnya Anda punya konsumen nih, dia bagus nih, hasilnya bagus. Mbak, boleh nggak Mbak rekam video Mbak lagi cerita tentang produk ini bagus? Kalau Mbak kasih testimoni, kebetulan HW ini bisa kasih lagi ada testimoni challenge nih, siapa tahu Mbak bisa menang, kita bilang gitu ya. Jadi buat atau cari video testimoni produk si konsumen, ya. Ini adalah konten-kontennya yang teman-teman bisa ambil. Pertama adalah ambil di content.sekolahbisnisyes.com, ya. Kedua, rekam ketika pakai produk atau sedang live, ya. Ketiga, buat video TikTok. Video TikTok itu tidak hanya selalu Anda harus joget-joget, tapi juga bisa lagi biasa aja nggak harus joget, tinggal pakai lagu dan tinggal sedang minum produk. Dan yang keempat, buat atau cari video testimoni produk konsumen Anda, ya. Yang ketiga, posting di sosmed. Ya, Anda pilih 2 sampai 3 dari 5 sosmed yang bisa dipakai buat jualan dan posting. Pilih 2 sosial media yang paling sering digunakan. Tingkatkan interaksi dengan pengguna sosial media yang lain. Jadi kalau misalnya Anda main di IG, main di Facebook, itu sering-sering like dan komen dan kepoin, ya kan? Facebook story atau Instagram orang lain itu. Teman-teman kita di Facebook atau di IG itu kita posting, kita komentarin, ya kan? Interaksi itu hubungan dengan mereka. Yang ketiga, sering kepo dan komen di status teman online. Pastikan kata-kata yang diposting. Ya, perhatikan. Jika mendapat tinjauan, ini Facebook ya, Facebook khususnya. Kalau ada ditinjau, misalnya apa kamu sedang menjual, dapat tinjauan, boleh post ulang dengan kata-kata berbeda. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah cara chat yang benar. Cara balas chat yang benar, yang pertama adalah Anda mesti fast response atau cepat balasnya. Jadi kalau jangan sampai Anda biarkan calon konsumen itu menunggu lebih dari 1 jam. Ya, jangan sampai calon konsumen udah nanya, terus Anda diemin sampai dia nanya pagi, balas chatnya sore, itu nggak bagus. Ya, pastikan secepat mungkin fast respon. Kalaupun Anda sedang sibuk, Anda bisa bilang gini, halo Kak, maaf ya Kak, saya lagi ada kesibukan sebentar, boleh saya balas chatnya nanti agak siangan? Balas dulu yang penting, jangan Anda diemin. Ketika Anda bilang balas siangan, dia akan bilang, oh ya oke Kak, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi Anda mesti seperti itu. Yang kedua adalah ramah. Ya, ini Anda mesti tahu, ketika Anda mau jual online, Anda mesti ramah. Ramahnya seperti ini misalnya, dan panggillah semua calon konsumen itu dengan panggilan kakak, sis, ya kan?
kakak atau sis, atau mungkin kalau Anda sama-sama cewek bisa panggil sisai, ya kan, Mbak cantik, silahkan sama-sama cewek. Tapi kalau Anda cowok jangan panggil seperti itu. Kalau Anda cowok panggilnya kak atau mbak atau sis atau bro kalau cowok, ya kan. Ramah. Halo kak, salam kenal ya, saya David dari Jakarta. Gimana kak, tadi mau nanya produk apa? Tadi mau nanya produknya HH Multigrain ya. Wah ini kak, ini bagus banget loh kak untuk membantu program diet, karena ini sehat banget dari biji-bijian multigrain, ya kan. Kalorinya sangat rendah dan mengenyangkan. Jadi 2 scoop itu sama dengan 100 kalori, sehingga bisa untuk makan pagi, dan sehingga bisa membantu supaya makannya tetap perut tuh nggak lapar, sehat, dan rendah kalori, sehingga kakak bisa cepat turun berat badannya kak kalau konsumsi HH Multigrain. Kita bilang gitu ya, ramah, basa-basi, ya komentarin fotonya dan puji, ini penting teman-teman ya. Jadi ketika chat-chat seperti itu, lihat fotonya, misalnya foto profil dia sama anaknya, ngomong-ngomong mbak anaknya cantik ya gitu, anaknya lucu ya gitu, atau enggak kita lihat, pokoknya puji tapi jangan yang kayaknya mau menjilat ya, puji tapi jangan kayak mau menjilat, tapi puji aja, kayak misalnya mbak ngomong-ngomong mbak maaf nih salah fokus mbak, ya kan, mbak bajunya beli di mana, bagus banget, bilang gitu ya. Jadi kita habis chatting ramah, kita bilang maaf mbak salah fokus nih mbak, mau nanya, anaknya lucu banget ya, gemes deh saya kalau anak-anak itu, saya jadi pengen punya anak lagi, contoh kayak gitu. Jadi puji ini untuk membangun kedekatan. Ya, jadi ini cara balas chatnya. Kalau Anda sudah ditanya, Mbak, WMP-nya berapa? Anda harus cepat balasnya. Halo Mbak, salam kenal, saya David dari Jakarta. Mbak, dari mana asalnya? Ramah, dan ada basa-basinya, puji dia. Kalaupun Anda tidak bisa fast respon, tidak bisa balas cepat, Anda harus balas dulu, bilang, Mbak, maaf ya Mbak, aku lagi ada kesibukan nih sedikit, nanti siangan atau sorean, pas aku sempat, boleh ya, aku baru balas. Maaf banget Mbak, sekali lagi. Kita bisa bilang gitu. Ya, dan basa-basi ramah. Dan ketika mau ngomongin harga, ya kan, kita pasti nanyakan, gimana? Oh, jadi berapa harganya? Khusus Mbak, murah aja buat Mbak. Kebetulan, nah Anda pakai kata-kata itu, kebetulan hari ini ada diskon untuk produk yang mau pesan. Hari ini hanya perlu cukup bayar ongkirnya setengah harga. Kita bisa bilang gitu. Tapi sebelum kasih diskon, sebelum kasih apa, teman-teman mesti hitung-hitung dulu. Karena ini pernah kejadian nyata, yang pernah kejadian itu, tim saya itu dia bikin promo, ini bentar lagi 17 Agustus nih ya. Dia bikin promo pas 17 Agustus, dia bikin promo diskon 17 plus 8%. Wih, mantap kan promonya kan, kayak di toko-toko besar kan, 17 plus 8. Dia nggak hitung 17 plus 8 itu, dia rugi. Ini benar kejadian nyata. Jadi dia jualan diskon, ya kan, dia nggak hitung dulu, ikut-ikutan orang. Promo kemerdekaan 17 plus 8%, kan 25 kan itu kan. Terus ada orang beli, ketika beli, dia hitung harganya, ih mampus, gue nombok, dia bilang gitu kan. Langsung dihapus iklannya, ya kan, dia naikin dulu harganya, baru dia diskon. Dan, atau kan dia nggak jadi diskon, dia ganti diskonnya adalah diskon 17.000, jadi all product 17.000. Jadi hati-hati dalam menentukan diskon, ya, Anda hitung dulu, jangan sampai salah. Oke? Setelah Anda lakukan tadi semua, dan mulai ada yang beli produknya, ya kan, dan mulai laku, ya kan, Anda buat daftar pelanggan. Ini ditulis, ada tanggal beli, ya, H-2 sebelum waktu habis, tanyakan lagi untuk dapat testimoni. Jadi contohnya gini, misalnya hari ini tanggal 5 Agustus, ya kan, hari tanggal 5 Agustus. Nah, ketika tanggal 5 Agustus teman-teman itu dia beli misalnya Vitamel, kan Vitamel itu kan isi 10 kapsul, ya kan. Jadi kira-kira kan 15 Agustus harusnya habis, ya dong. Beli 5 Agustus, Vitamel itu harusnya 15 Agustus habis, kalau satu hari satu. Nah, tanggal 13 Agustus, sebelum H-2 sebelum habis, tanya lagi, halo bro, gimana testimoninya Vitamel, mantap kan? Nah, dia bilang, mantap bos, gini-gini ya. Itu jadi testimoni, di screenshot lagi. Ya, konsumen yang cocok, bisa di follow up tuh jadi pelanggan atau mitra usaha. Dan ini juga, ini nih teman-teman ya, H-2 ini penting untuk mengetahui dia itu pakai gak produknya. Contoh, orang itu beli HH Multigrain, ya, HH Multigrain. Kalau dia minum setiap hari HH Multigrain, ya kan, itu harusnya 2 minggu sudah habis. Harusnya, ya, 2 minggu sudah habis. Kalau setelah 12 hari dari dia beli produknya, dan kita nanya, Kak, gimana HH Multigrainnya? Cocok nggak? Gimana Kak hasilnya? Belum nih, Dek, belum ada hasil apa-apa, misalnya gitu. Oh gitu, masih banyak nggak sisanya sekarang, ya kan? Udah sisa berapa lagi sekarang? Masih ada lumayan sih, artinya kita tahu bahwa dia tidak minum produknya dengan rutin. Ya, jadi sebenarnya buat data pelanggan ini untuk mengatasi
member-member baru ya kan yang suka baper, dibilang produknya kurang berkhasiat. Kan banyak kan orang bilang tidak berkhasiat produknya atau sebagainya macamnya ya kan. Itu Anda bisa tangani dengan daftar pelanggan ini ya. Daftar pelanggannya bisa tangani apa namanya, dengan kalau misalnya udah H-2 harusnya dia habis tapi belum habis produknya atau masih banyak, artinya adalah kemungkinan besar dia tidak minum dengan benar produknya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tidak benar cara konsumsinya, otomatis kalau tidak cocok berarti bukan kesalahan kita sebagai penjual, tapi adalah kesalahan konsumen yang tidak rutin menggunakan produknya. Ya. Dan yang cocok bisa di-follow up untuk jadi pelanggan atau jadi mitra usaha, ajakin untuk menjadi mitra usaha kita di distributor, ya, member. Ya, dan saya ini tadi ya, saya bilang ya, saya ulang teman-teman, review ya. Yang pertama kalau mau jualan adalah Anda mesti kuasai produknya, pilih 1-2 kategori produk di awal, baca starter kit, ikut training Telegram, pakai produk, ikut seminar produk, beli alat bantu produk. Yang kedua, siapkan toko online dan offline. Ini toko online untuk offline-nya, ya. Dan siapkan konten posting. Ini cara dapat kontennya. Konten.sekolahbisnis.com. Rekam pakai produk dan atau siaran langsung, video TikTok, dan buat cari testimoni. Ya, tiga, posting sosmed. 2 yang paling sering, tingkatan interaksi, sering komen, like dan komen, sering kepo. Ya kan, postingnya itu satu hari di Facebook itu 5-15 kali, Facebook, Instagram itu postingnya satu hari di feeds maksimal 3, di story maksimal 20, itu di Instagram. Kalau di TikTok, ya kan, itu Anda bisa posting sehari 5 kali TikTok, ya. Kalau YouTube, Anda posting 1-2 kali satu hari, ya kan. Kalau Anda di WhatsApp, di status itu maksimal 20 kali per hari. Jangan terlalu banyak, ya kan. Ini, yang melakukan ini, postingnya, dan kemudian cara balas chatnya, fast respon, ramah, basa-basi, buat data pelanggan yang udah beli. Nah, dan ini terakhir, teman-teman, ini penting untuk teman-teman ketahui, ya, teman-teman, untuk teman-teman lakukan, ya. Sebelum jual ke orang lain, coba jual ke diri sendiri dulu. Apakah Anda tertarik nggak beli produknya? Ya, ini penting nih. Ya, kalau misalnya teman-teman ketika saya nanya seperti ini, Anda bilang, ih, saya enggak lah beli produknya, ya kan, saya jual aja, beli produknya mahal, misalnya. Ya, kalau Anda saja masih ragu, bagaimana bisa jualan? Kalau Anda aja nggak mau beli produk yang Anda jual sendiri, bagaimana orang lain mau beli produk Anda? Ya, jika tertarik karena kualitasnya, ya, jika Anda pas setelah ikut training Telegram, ikut training produk, ya kan, dapat dengar testimoni, ini tertarik karena kualitasnya dan Anda mau beli, ya, maka Anda pasti bisa yakinkan orang lain juga bahwa ini bagus. Jadi sebenarnya teknik jualan, teman-teman, ya. Teknik jualan yang paling terpenting adalah yang ini, teman-teman. Bahwa sebelum jual ke orang lain, Anda coba jual ke diri sendiri dulu. Ya. Hand body lotion. Ya. Sebelum Anda jual ke orang lain, Anda coba dulu. Kalau Anda lihat hand body lotion dengan spesifikasi seperti ini, dengan harga seperti ini, harga jual ya, jangan harga beli ya. Harga jual seperti ini, harga yang Anda jual dengan bisa begini, wanginya seperti ini, Anda mau beli nggak produk ini? Ya. Kalau Anda mau beli produk ini, otomatis berarti ini produk pantas untuk dibeli. Worth it untuk dibeli, sehingga Anda pasti bisa jual produk ini ke orang lain. Ya, jadi kalau Anda sendiri aja lihat, masa lotion begini aja 80.000 ya? Kok mahal ya? Misalnya Anda berpikir seperti itu. Ya, otomatis Anda nggak bisa jualan. Ini sama persis ketika saya melihat produk Prime Skin Hair Intensifier untuk pertama kalinya. Saya lihat, ini intensifier cuma segini aja, 300, waktu itu kan 300 berapa ribu untuk modal, ya kan, jualnya 400.000. Segini aja 400.000 dalam hati saya. Gimana sih, gimana bisa jual? Dan benar, saya 2 bulan pertama sebelum saya coba, itu saya nggak pernah jualan hand intensifier. Karena saya sendiri merasa ini mahal dan tidak worth it untuk saya beli. Ya, itu produk hand intensifier, ya kan. Setelah saya lihat, kemudian saya pikir, nggak ada salahnya, cobalah, ya kan. Jadi alasan Anda beli itu jangan karena Anda mencintai HWI. Lain loh ya, kalau Anda mencintai HWI, Anda pengen pakai, lain ceritanya sama kalau Anda beli produk ini karena Anda merasa ini worth it dan pantas untuk Anda beli. Ya, ketika saya coba-coba beli pertama kali intensifier, itu untuk saya merasa, udahlah, saya cinta HWI, saya beli nggak ada ruginya, siapa tahu bagus. Ternyata setelah pakai, ternyata ini beneran bagus banget, dan saya gunakan secara rutin sampai hari ini, intensifier. Saya nggak pernah putus tuh produknya. Ya. Dan ketika Anda sudah punya keyakinan seperti itu, Anda mau beli produknya, maka otomatis Anda akan bisa menjual ke orang lain, karena Anda pun mau beli dengan teknik yang Anda lakukan, dengan pengetahuan produk yang Anda miliki, Anda mau beli produknya. Ketika Anda bisa mau beli produknya bukan karena Anda member HWI, tapi karena Anda menyukai kualitas produknya, maka saat itulah pasti Anda bisa menjual produk ini baik online maupun offline.
Ya, kalau Anda sendiri merasa masih mahal, nggak worth it, ya kan? Mendingan dijual, mendingan untung, itu berarti Anda mungkin akan kesulitan dalam menjual. Ya, kalau Anda belum punya mental seperti itu. Ya, dan kalau Anda bisa praktekkan hal ini, teman-teman, ya, ini udah mulai masuk sesi tanya jawab. Ketika Anda bisa praktekkan hal ini, ya, Anda pasti bisa untuk 1000 pihak pertama, dan Anda bisa dapat keuntungan 1 juta pertama dari jualan. Ya, teman-teman, berikutnya setelah ini adalah hari Jumat, kita ada training tentang bagaimana caranya menjual, ya kan? Merekrut, kita bangun bisnis, bangun tim, bagaimana caranya. Jumat ini ada training lagi, ini karena kebetulan hari ini penuh, ya kan, saya juga tadi panik, ya kan, nanti abis ini saya akan lebih atur dengan lebih rapih lagi, ya, akan atur dengan rapih lagi, ya kan, supaya saya bisa, apa namanya, bisa semua ada kebagian ilmunya, ya. Oke, silakan yang mau bertanya.